Coba anak-anak, siapa tadi pagi ketika bertemu dengan guru mengucapkan salam? Bagus. Mengapa kalian mengucapkan salam kepada guru? Karena mengucapkan salam kepada guru adalah untuk menghormati dan menghargai guru. Ya. Apa yang terjadi jika di sekolah tidak ada aturan sama sekali? Misalnya, siswa boleh masuk sesuka hati, boleh membuang sampah sembarangan, atau boleh berbicara seenaknya kepada guru. Apa yang akan terjadi? Jika di sekolah tidak ada aturan sama sekali, maka sekolah akan menjadi tidak tertib dan tidak nyaman. Siswa bisa datang terlambat sesuka hati, kelas menjadi kotor karena sampah dibuang sembarangan, dan guru tidak dihormati. Akibatnya kegiatan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik, sering terjadi keributan, dan tujuan sekolah sulit tercapai. Nah, agar kehidupan menjadi tertib dan teratur, kita memerlukan aturan yang disebut dengan norma. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah mempelajari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian norma, menyebutkan macam-macam norma, memberikan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tugas kelompok. Nanti dibagi ada 4 kelompok, satu kelompoknya 2 orang, 1, 2, 3, 4 ya. Ini nanti satu kelompoknya ibu kasih soal, kemudian ibu kasih waktu untuk berdiskusi tentang jawabannya, kemudian nanti kalian presentasikan ya. Untuk kelompok 1, ibu bacakan kasusnya. Ahmad mendengar azan zuhur saat sedang bermain bersama teman-temannya. Namun dia memilih tetap bermain dan tidak segera melaksanakan sholat. Itu nanti sebutkan norma apa, tulisan perilaku yang harus Ahmad lakukan apa, tulisan sebutkan 3 contoh dari norma itu tadi dari kasus yang ibu bacakan tadi ya. Silakan didiskusikan nomor 1. Lanjut kelompok 2. Ini ibu bacakan kasusnya. Saat ujian berlangsung, Budi melihat jawaban temannya dan menyalurnya agar mendapat nilai bagus. Nah, itu nanti dicari termasuk norma apa, terus mengapa mencontoh termasuk pelanggaran norma, lalu sebutkan 3 contoh perilaku yang sesuai dengan norma tersebut. Paham ya nomor 2? Oh, sama katakan sama nanti berikan kesimpulannya ya. Kelompok 3, kasusnya ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, beberapa siswa berbicara keras dan memotong pembicaraan guru. Itu kasusnya. Nanti dicari termasuk norma apa, terus mengapa perilaku itu melanggar norma, kemudian sebutkan 3 norma yang berkaitan dengan kasus ini, lalu berikan kesimpulan. Terus kelompok 4. Kelompok 4 kasusnya seorang pengendara motor tidak memakai helm saat berkendara di jalan raya meskipun sudah ada aturan yang mewajibkannya. Itu nanti dicari itu kasus apa, masuk norma apa, mengapa disebut norma tersebut, dan berikan 3 contohnya, dan nanti di akhirnya berikan kesimpulan. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya, nanti presentasikan juga. Baik, kelompok 1 sudah siap? Silakan maju di depan. Bacakan kasusnya. Ahmad mendengar azan zuhur saat sedang bermain bersama teman-temannya. Namun ia memilih tetap bermain dan tidak segera melaksanakan sholat. Norma apa yang dilanggar Ahmad? Norma apa? Norma agama. Mengapa perilaku Ahmad
termasuk pelanggaran norma tersebut. Karena Ahmad mengabaikan kewajiban syariat yang merupakan perintah agama. Ya. Apa yang seharusnya dilakukan Ahmad? Segera menghentikan pengaruhan dan melaksanakan semaksimal. Terus sebutkan 3 contoh norma agama yang bisa dilakukan di sekolah atau pesantren. Bisa selain berjamaah, bisa baca Al-Quran dan tidak ada. Nah, kesimpulan dari kasus tersebut adalah Norma agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta keimanan. ya, benar, untuk kelompok 1 sudah. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2, silakan bacakan kasusnya. Saat ujian berlangsung, Budi melihat jawaban temannya dan mencarinya agar dapat lebih bagus. Nah, masuk norma apa yang dilakukan Budi? Norma- Kelompok 2, silakan bacakan kasusnya. Saat ujian berlangsung, Budi melihat jawaban temannya dan mencarinya agar mendapatkan yang lebih bagus. Ya. Termasuk norma apa yang dilakukan Budi? Kesusilaan. Norma kesusilaan. Ya. Mengapa mencontek termasuk pelanggaran norma kesusilaan? Karena menjaga merupakan perbuatan tidak jujur dan bertentangan dengan hati nurani. Ya. Kemudian, bagaimana perasaan seseorang setelah melakukan kebohongan? Biasanya merasa bersalah, malu, dan tidak tenang. Kemudian, sebutkan 3 contoh perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan. Berkata jujur, menepati janji, dan tidak mencuri milik orang lain. Ya, berikan kesimpulan dari kasus tersebut. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani dan mengajarkan manusia untuk berbuat baik secara jujur. Ya, baik. Sudah, kelompok 2 berduduk. Kemudian kelompok 3. Kemudian kelompok 3. Silakan maju. Bacakan kasusnya. Ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, beberapa siswa berbicara keras dan menolak pembicaraan guru. Ya, masuk norma apakah kasus tersebut? Norma kesopanan. Mengapa perilaku tersebut tidak sopan? Karena tidak menghormati guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Ya. Kemudian bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan kepada guru? Mendengarkan dengan baik, berbicara dengan sopan, dan menghormati guru. Kemudian sebutkan 3 contoh norma kesopanan di sekolah. Mengucapkan salam kepada guru, meminta izin ketika keluar kelas, berbicara dengan bahasa yang santun. Oke, berikan kesimpulan dari norma kesopanan. Norma kesopanan mengatur tata krama dalam pergaulan agar tercipta hubungan yang harmonis. Berduduk. Kemudian kelompok 4. Bacakan kasusnya. Seorang pengendara motor tidak memakai helm saat berkendara. Di jalan raya tersebut sudah ada aturan yang mewajibkannya. Masuk norma apakah itu? Norma hukum. Mengapa aturan memakai helm harus dipatuhi? Karena harus melindungi keselamatan pengendara dan merupakan aturan yang ditetapkan oleh negara. Ya. Apa sanksi yang mungkin diterima pelanggar? Teguran, tilang, atau denda sesuai peraturan yang berlaku. Sebutkan 3 contoh norma hukum lainnya yang ada di masyarakat. Mematuhi lampu lalu lintas, tidak mencuri, tidak melakukan perundungan atau kekerasan. Baik, berikan kesimpulan tentang norma hukum. Norma hukum dibuat oleh negara dan memiliki sanksi yang tegas untuk menjaga ketertiban masyarakat. Baik, boleh duduk. Paham ya dari keempat urusan tadi?
Oke, sudah paham ya? Jadi norma merupakan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma terdiri atas norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dengan menaati norma, kita dapat menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan harmonis baik di rumah, sekolah, pesantren maupun masyarakat. Jadi anak-anak, norma sangat penting dalam kehidupan karena membantu menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Sebagai pelajar, kita harus membiasakan diri menaati norma baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sebelum ini nanti Bapak kan nanya apa? Sebelum sebutin norma. Kamu sebutin norma agama yang tadi yang 4, tahu kan? Tuh, ya. Kamu sebutin itu. Kayaknya belum ada setengah jam. Dan belum Banyak yang ngomong. apa ini? Ini sama. Bawah masih. Iya, soalnya saya baca. Kita Pura-puranya enggak lagi. Dari siapa gitu? Jadi Bapak nanya kamu jawab ya. Enggak akan saya aja. Ada itu. Itu sebelum kita akhiri, siapa yang bisa menyebutkan 4 macam norma? Coba Bapak sebutkan 4 macam norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Bagus. Hari ini kita telah belajar bahwa norma adalah aturan yang mengatur perilaku manusia, yaitu norma terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Setiap norma memiliki fungsi untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan harmonis. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita ketemu lagi di depan. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.